Bagaimana bersikap terhadap begitu banyak cobaan-cobaan yang dialami di dalam kehidupan ini. Wah, dia menang tapi curang, misalkan gitu ya. Divonis seperti itu kan berat. Bapak dulu berdoa enggak untuk kemenangan seorang presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah orang yang paling berat menerima cobaan-cobaan hidupnya. Asyaddul bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Lalu orang yang semisal dengan nabi dan orang yang semisal dengannya. Nah, oleh karena itulah kalau kita melihat begitu banyak kesulitan dalam kehidupan kita, begitu banyak problem, begitu banyak masalah, begitu banyak cobaan-cobaan yang dihadapi, yang terkadang itu amat sangat memberatkan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus mengingat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan kita adalah orang yang paling berat cobaan di dalam hidupnya. Tatkala kita menganggap bahwa kehilangan orang terdekat itu adalah cobaan hidup yang paling berat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal itu. Istrinya wafat. Tatkala kita menganggap bahwa kehilangan anak itu adalah yang paling berat, maka Rasul kehilangan anaknya, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Bahkan tatkala anak beliau Ibrahim wafat, kemudian Rasul menangis pada saat itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai begitukah engkau bersedih? Kira-kira begitu. Sampai kemudian engkau menangis. Kok bisa engkau menangis? Kata Nabi, innal aina tadma'. Sesungguhnya air mata ini berlinang. Wal qalbu yahzan. Hatiku bersedih. Akan tapi hendaknya yang keluar dari mulut kita itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, jadi Nabi menyebutkan 3 hal dalam peristiwa itu. Mata menangis, hati bersedih, tapi mulut harus tetap ridho. Jangan sampai kita salah ucap, salah ngomong, lalu kemudian berbicara sesuatu hal yang kemudian justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menyatakan sesuatu hal yang justru seolah-olah tidak percaya kepada takdir. Tatkala kita merasakan bahwa beratnya hidup itu adalah nggak punya sahabat, nggak punya teman, kehidupan diboikot, jauh dari makanan, Nabi mengalami hal itu ya dalam peristiwa pemboikotan, muqatta'ah selama 3 tahun namanya. Suplai makanan juga nggak ada. Tatkala kita menyebutkan bahwa cobaan itu adalah kalah dalam perang misalkan, maka ayat yang dibaca oleh imam kita tadi itu terkait dengan peristiwa kalahnya umat Islam di dalam perang Uhud yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga Quran mengatakan, kalau kamu terluka dalam perang Uhud, maka sesungguhnya dulu mereka juga dalam perang Badar terluka. Sebagaimana kamu saat sekarang ini terluka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi yang membedakan itu adalah engkau berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran juga menyebutkan tadi dibaca oleh imam, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Jika kamu kalah, jika kamu terluka, sungguh kaum-kaum terdahulu itu juga pernah mengalami hal itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Ya, sehingga sering disebutkan kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Satu ketika ada roda yang di bawah, satu ketika kemudian ada yang di atas. Karena itu kemudian di antara hal yang menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan satu surah
yang disebut dengan surah pencerahan, surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Nah, surah ini turun di Mekah yang menjelaskan kepada kita, khususnya pada saat itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bersikap terhadap begitu banyak cobaan-cobaan yang dialami di dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Dari ayat ini harus kita pahami bersama bahwa hidup itu yang penting dada lapang. Mau kalah, mau menang, mau ada orang kaya, ada orang miskin. Yang penting hatinya baik, hatinya tetap lapang. Dan sumber kelapangan dada itu adalah kami, kata Allah. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Nah, jadi dari fisik kita yang ada ini, maka yang paling dominan itu adalah hati, dada. Berlapang dada. Sehingga kemudian ini juga menjadi doa Nabi Musa tatkala diminta untuk mendakwahi Fir'aun. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusan. Jadi orang kalau dadanya lapang, urusan kemudian menjadi gampang. Tapi kalau orang dadanya nggak lapang, perkara kecil menjadi besar, perkara mudah menjadi sulit. Karena dia sendiri yang mempersulit lewat hatinya sendiri. Wahlul 'uqdatan min lisani. Uraikan kesulitan di dalam berdialog, dalam berbicara. Nah, orang mampu berkomunikasi dengan baik kalau urusannya itu mudah dan dadanya lapang. Nah, oleh karena itulah mari kita mencari sumber kelapangan dada itu yang dalam ayat itu disebutkan kami. Maka pulangkanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan begitu banyak persoalan dan cobaan-cobaan di dalam hidup ini yang itu juga dulu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran menyebutkan alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu dari Allah. Segalanya berpulang kepadanya. Dan yang kedua adalah, kalau kita ingin hidup ini mudah dan gampang, maka jadilah orang yang lapang dada. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na anka wizrak." Kami telah menghilangkan beban darimu. Di antara beban terberat yang dipikul seseorang itu adalah perbuatan dosa. Jadi orang menumpuk beban yang ada di punggungnya ini bukan pahala, tapi justru dosa. Maka di antara hal yang membuat insyirahus sadar, dada itu lapang adalah bagaimana kita menggugurkan dosa dari punggung kita. Yang penting saya tidak melakukan dosa. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami agar kemudian insyirah sebagaimana ayat ini, agar kita bisa hidup lapang. Bagaimana semaksimal mungkin kita berusaha untuk melepaskan beban, terutama beban dosa yang kemudian harus kita tanggung, harus kita pikul nanti pada hari kiamat. Selanjutnya adalah beban dosa itu yang kemudian memberatkan punggung. Nah, oleh karena itulah mari kita diminta memperbanyak istighfar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dijamin maksum, tidak bersalah, itu beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali disebutkan. Wallahi, kata Nabi, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku istighfar. Coba, bermohon ampun dan bertobat kepadanya fil yaum, dalam sehari lebih daripada 70 kali. Padahal Nabi itu maksum, gak ada salah, gak ada dosa. Nah, sekarang kita bertanya, salah kita banyak gak dalam keseharian kita? Lalu berapa istighfar dan tobat yang kita baca? Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
Jadi Nabi ini disebutkan orang yang paling banyak diangkat, rofa'na. Kami angkat namamu itu. Sehingga hampir tidak ada jeda sampai hari kiamat nanti, nama Rasulullah itu akan disebut. Karena begitu kita mengucapkan azan, nama Nabi disebut. Begitu ada orang sholat, setiap salawat namanya disebut. Atau setiap kali orang kemudian bersalawat. Usai kita sholat di sini, maka negara lain melakukan sholat. Usai negara itu melakukan sholat, sholat juga terjadi di Afrika, di Eropa, yang memang beda dari sisi mereka menunaikan sholatnya. Sehingga nama Nabi itu senantiasa terangkat, senantiasa disebut. Disinilah lalu kita kemudian mengambil ibrah dan pelajaran. Bahwa penyebutan nama itu penting, Pak. Sehingga kalau orang baru lahir, tugas orang tua itu adalah tasmiyah, memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang terbaik. Yang kedua adalah dalam hidup ini menjaga nama baik itu penting agar disebut orang. Wah, dia menang tapi curang, misalkan gitu ya. Menjaga nama baik itu penting. Karena itulah nama Nabi itu disebut saking baiknya. Sehingga kemudian diangkat. Karena itu menuduh orang yang baik tapi kita anggap dia salah, bejat, nah itu namanya pencemaran nama baik. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau nama baik itu tercemar. Nah oleh karena itulah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara hal yang bisa membuat orang itu tenang dalam hidupnya adalah namanya disebut sebagai orang baik, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari kiamat nanti namanya akan disebut sebagai orang baik. Dan mari kita menjaga nama baik kita sendiri, nama baik keluarga, nama baik lembaga, nama baik ormas. Karena itulah sumber ketenangan. Orang nggak akan tenang kalau lembaganya ini sarang korupsi. Divonis seperti itu kan berat. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah menyebutkan nama baik Nabi itu senantiasa akan diangkat karena kebaikannya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan kesulitan hidup, yakin kita dengan ayat ini. Jadi masalahnya adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kitab ini tidak ada keraguan, dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya nggak boleh ragu ini bahwa setiap ada kesulitan menyertainya itu kemudahan. Ma'a itu mengiringi. Jadi kalau kita lagi kesulitan, kita harus yakin sesudah kesulitan ini mengiringinya ada kebaikan. Oh, mungkin Allah punya skenario. Mungkin Allah punya keinginan dengan peristiwa-peristiwa yang kesulitan yang telah kami hadapi, kesulitan pribadi, kesulitan keuangan, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan di dalam berpolitik, bernegara. Bersama kesulitan ini akan ada kemudahan. Maaf, ya, bahkan diulangi lagi. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir dari Hasan, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan beliau juga tengah tertawa seraya bersabda, la yaghliba usrun yusraini, lan yaghliba usrun yusraini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Diulangi lagi, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan terdapat kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Karena ayat ini inna ma'al usr, al usrunya itu pakai al, Pak. Sedangkan yusrunnya itu tidak pakai al. Sehingga kalau dalam bahasa Arab, al itu kalau disebut berulang, dia tetap dihitung satu. Sedangkan yusrun itu nakiroh dia.
tidak pakai al. Sehingga ayat ini dipahami bahwa kalau kamu dapat satu kesulitan, Allah sedang menyiapkan bagimu dua kemudahan. Nah, begitu maknanya ayat ini. Setiap kali kamu mendapatkan kesulitan, maka menyertainya itu akan ada dua kemudahan. Nah, jadi kita harus yakin apapun yang tengah kita hadapi, seperti itulah gambarannya. Oh, saya kan sudah berdoa, saya kan sudah berdoa. Jadi harus kita pahami, saya kan sudah berdoa, semoga diberikan kemudahan. Nah, doa itu kan nggak langsung dikabulkan. Maaf, Bapak dulu berdoa nggak untuk kemenangan seorang presiden? Tahun ini ternyata bisa saja orang itu tidak dipilih, tapi justru kita mendukung yang lain, lalu kita berdoa juga dengan doa yang lain. Berarti dulu kita berdoa, sekarang kita berdoa, kapan lagi kita berdoa? Jangan-jangan justru presiden yang ada itu karena doa kita yang dulu lebih ikhlas. Karena Allah kan bisa mengakhirkan doanya. Nah, ini juga berlaku karena sekali lagi Allah tidak akan mengabulkan doa sekaligus. Mungkin saja Allah menundanya dan Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk diijabah doa tersebut. Selanjutnya, fa idza faragta fansab. Bila engkau telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Selesai kita kemarin urusan politik 1 hari, ya sudah urusan yang lain aja. Masih banyak urusan yang lain. Apa urusan kita yang lain? Sebentar lagi Ramadan, kita berada di dalam bulan Sya'ban. Apa persiapan kita menyambut bulan Ramadan? Jadi banyak hal yang kemudian harus kita lakukan karena Allah meminta kita untuk bekerja tidak hanya pada satu tugas, hanya satu masalah, tapi juga ada yang lain. Dan yang terakhir adalah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb mulah engkau berharap. Sebagaimana ikrar yang senantiasa kita baca setiap hari, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya semuanya kepada Allah. Ila rabbik. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita sudah bekerja, kita sudah beramal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya salat yang aku kerjakan, nusuk pengorbanan yang aku lakukan, wa mahyaya dan seluruh aktivitas hidupku, wa mamati dan menempuh kematian nanti, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Tatkala kita melaksanakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan dan keikhlasan kita tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.